Sambil share screen. Oke, jadi nanti teman-teman akan belajar slicing dari, personal website. Aku udah nyediain desainnya. Jadi entar teman-teman bisa custom, apa namanya, section-section ya, urut-urutannya juga. Terus entar mungkin teman-teman bisa modify warnanya, terus nanti kita juga akan kenalan dengan implementation pakai CSS variable, terus entar kita juga bakal, belajar Git sampai deployment ke Vercel ya. Oke, ini mungkin, aku liatin desainnya dulu. Jadi ada section hero, terus di bawahnya ada kayak tentang expertise teman-teman, entar tuh, jagonya tuh di apa aja sih, apakah product design, apa mungkin, front end atau back end, entar bisa diisi aja. Dan ini, kita akan ada, pseudo hover ya, di area ini. Dan di bawahnya itu ada about me. About me itu entar jelasin tentang kalian, kayak kalian ada pengalaman magang apa, boleh diisi di sini, dan nanti kayak, kerjaannya di magang itu ngapain aja boleh didetailin. Nah, di sini aku masih pakai tulisan-tulisan dummy ya, nanti bisa kalian isi sendiri atau custom sendiri, dan di bawahnya ada, card untuk portofolio atau project-project yang udah pernah kalian kerjain. Dan ini masih dummy, entar kalian sesuaiin aja dengan kebutuhan kalian, gitu. Ini aku bikinnya simpel aja, cuma berapa section ya? 4 section doang, jadi teman-teman bisa kembangin sendiri ya. Dan ini, free, teman-teman bisa clone atau bisa, lihat di sini ya, aku mau share bentar. Nah, desainnya di-share kok, tenang. Oh ya, ini info juga di halaman Figma ini, kalau teman-teman lihat, jadi selain ada page UI to codes, teman-teman juga bisa ngelihat page lain nih. Jadi ada sekumpulan desainku sebelumnya, yang mana teman-teman juga bisa cobain seleksi sendiri. Jadi ada pilihan, template untuk dark mode, light mode, terus ada juga tema 2 yang modelnya kayak gini, ada juga, project-project lain sih, kayak dokter app, terus meditation app, terus ada, dashboard untuk musik, terus ada ya ini waktu itu Ramadan ya percobaan slicing, boleh teman-teman, coba kembangin sendiri aja dari template Figma ini ya. Kalau untuk hari ini kita fokusnya hanya untuk personal website di sini, oke. Oke, mungkin dari aku coba sekalian live TikTok ya. Udah bisa akses Figma-nya, kalau ada yang baru join, nanti boleh ya teman-teman yang baru join itu dikasih link ini ya, karena aku, kalau ada chat nggak kedengeran juga, gitu. Nanti minta tolong di-share guys, link yang ini, ke teman-teman yang lain kalau yang baru join. Oke, kita mulai dari tools-nya dulu ya. Jadi pastiin teman-teman udah install yang namanya Visual Studio Code, atau bebas kalau teman-teman, udah ada Sublime, itu bisa juga. Kalau aku pakainya Visual Studio Code, terus entar aku bakal pakai live server juga di situ, dan, langkah pertama yang nanti akan aku buat adalah aku mau bikin repository di GitHub. Jadi ini bisa ikutin langkahku, atau teman-teman bisa nyimak juga nggak apa-apa, nanti bisa ditonton ulang. Tapi, akan lebih baik kalau teman-teman, sekalian ikutin ya. Nanti kalau ada question boleh langsung nanya di forum ini ya, gitu. Oke, aku coba, bikin repo dulu ya. Kalau mau bikin repository, teman-teman bisa pergi ke GitHub, pastikan udah punya akun GitHub ya. Nah, ini boleh diikutin, kalau kecepatan bilang aja. Soalnya ini juga, nggak kayak sesi-sesi sebelumnya yang cuma 1 jam, ini akan lebih santai. Kalau teman-teman ada question boleh langsung nanya aja. Oke, ini ke repositories. Nah, di repositories ini, teman-teman bisa klik new, nanti bisa bikin repo sesuai namanya. Misalnya namanya adalah personal website. Kayak gini ya. Bisa akses, ke public atau private,
itu terserah dari teman-teman ya. Karena nanti kode ini aku juga akan share, jadi mungkin aku akan kasih akses publik template-nya ya. Terus aku akan klik create repository. Oke, ini reponya udah ke-create ya. Nah, sekarang aku mau pergi ke Visual Studio Code. Di Visual Studio Code ini aku mau open new window aja. Oke, ini Visual Studio Code-ku. Terus aku mau ngeklon repo yang udah aku bikin di GitHub tadi ya. Ini ada opsi ini nih, clone Git repository, di-clone aja. Atau teman-teman bisa coba lewat terminal ya. Nah, ini ada Git clone. Terus nanti akan ada opsinya nih, beberapa repo yang udah kita punya. Kebetulan tadi aku namainnya personal website, jadi bisa nge-clone yang ini ya. Terus aku mau taruh di, misalnya di downloads. Oke, ini udah ada ya, personal website. Dan ini masih kosong. Kita bisa isi berbagai macam file atau berbagai macam folder di repository yang udah kita clone. Oke, kita coba dulu ya. Ngebikin satu file, misal namanya index.html. Oke, di sini teman-teman bisa tes dulu nih. Misalnya ngetikin structure HTML biasa dulu ya untuk ngetes. Misalnya hello world. Nah, kayak gini. Terus karena aku udah nginstal extension yang namanya live server. Ini kalau belum install, aku tunjukin. Nama extensionnya ada live server. Ini bisa diinstal dulu kalau belum diinstal ya. Di Visual Studio Code kalian ada extension live server. Pergi ke settings, terus extension, dan cari live server. Kalau udah install, itu biasanya nggak langsung jalan. Teman-teman bisa quit dulu dan open lagi untuk ngejalanin si live server ya. Nanti di bawah akan ada tulisan go live. Nah, ini diklik aja go live. Oke, kayak gini ya. Hello world. Ini udah, maksudnya udah berhasil nih initiate web teman-teman. Pastikan udah muncul ya. Aku coba pindah ke yang satunya aja deh. Oke. Bentar ya, aku mau setting fontku biar nggak terlalu kecil. Udah. Oke, udah 100. Wah, banyak juga yang join di TikTok. Aku lagi open class di Google Meet. Teman-teman, ini masih ada kuota nggak sih di sini? Sorry. 53 masih ada kuota. Kalau teman-teman mau join, linknya di sini ya. Kelihatan nggak? Teman-teman di TikTok. Nah, ini aku coba copy. Cara balesnya gimana ya? Oke, lanjut ya. Kita coba dari ngebikin ini dulu ya. Kita kenalan dulu. Kalau pada dasarnya sebuah web, kalau kita lihat di browser, itu renderingnya pasti berupa HTML, CSS, dan juga ada JS ya. Nah, nanti kita akan kenalan dulu gimana caranya kita bikin layout yang responsif, gimana caranya kita bikin styling yang lebih terstruktur, dan nanti akan publish juga gitu. Kita mulai dari ini dulu ya, definisi tema dulu ya. Di sini aku udah ada tema nih. Ada primary, secondary, tertiary, sama accent, sama dark, sama light, dan sama foreground ya. Dan tema-tema ini akan dipakai di berbagai macam section. Jadi teman-teman ntar nggak perlu masukin color satu persatu, hex-nya berapa gitu. Jadi cukup initiate pakai tema-tema yang ada di sini dulu ya. Kita kenalan dulu, kita identifikasi dulu di web kita tuh
pakai apa aja. Yang pertama ada color ini, tema sekumpulan tema ini. Yang kedua, itu kita coba inspect, ternyata ada font family namanya Montserrat. Dan kita pastiin Montserratnya pakai font weight berapa aja nih, ternyata ada reguler, ada bold, terus kita cek-cek aja. Jadi nanti kita import si Montserratnya itu sesuai dengan kebutuhan dari projectnya ya, biar nggak semuanya ke import. Karena kalau semuanya ke import itu pasti akan jauh lebih berat gitu. Oke, kita coba ya. Mulai dari kalau kita tadi udah nemu pakai template apa aja, pakai tema apa aja, terus fontnya apa aja, kita bisa initiate dengan bikin stylenya dulu ya. Ini style basicnya sebelum kita ke HTML ya. Bikin aja style.css. Nah, di style.css ini teman-teman bisa bikin yang namanya root. Kayak gini ya, root. Terus di dalamnya teman-teman bisa initiate kayak primary. Ini nama variabel ya. Jadi nanti ini yang akan di-reuse di berbagai macam tempat. Nah, primary ini kita isi value-nya. Teman-teman bisa ngaktifin dev mode ya di Figma ya. Kalau mau slicing. Nah, kita bisa ambil value-nya ini nih. Hex-nya. Ada pagernya dulu ya. Oke, itu primary. Terus kita coba yang secondary juga. Kita ambil hex-nya. Jadi kita inisiasi dulu secondary. Oke, terus ada tertiary. Ini boleh diikutin, kalau kecepatan bilang aja. Terus ada aksen. Aksen ini bisa lebih dari satu, ntar nyesuaiin sama kebutuhan teman-teman aja. Terus ada dark, biasanya difungsikan untuk kayak teks, atau mungkin untuk background juga bisa. Ini sesuai kebutuhan aja. Aku definisiin general ya, namanya dark. Terus di sini ada light. Light ini juga sama, mungkin dipakai untuk teks. Teks yang di background lebih gelap, itu pakai teks putih kan. Nah, ini bisa didefinisikan juga. Terus ada lagi namanya ini ya, foreground ya. Ini bisa untuk background, bisa juga untuk kayak elemen-elemen card gitu, untuk variasi. Nah, ini bisa diinisiasi semua value-value yang kita punya. Oke, udah ya. Next ya, teman-teman kalau udah bikin root, tadi kita udah tahu kalau satu whole page ini, satu personal website ini ternyata pakai font family Montserrat. Jadi kita pasti udah tahu ya, importnya font Montserrat. Jadi kita pergi dulu ke fonts.google.com. Nah, kita cari yang tipografinya itu Montserrat. Tulisannya gini, Montserrat area 2. Nah, ini ada pilihan Montserrat. Pilih yang atas ya. Nggak kelihatan ya di TikTok. Sorry. Kelihatan nggak? Kelihatan? Udah kelihatan ya? Ini aku ada recordannya juga, jadi tenang aja. Terus, oke, kita udah tahu Montserrat ya, dan kita tadi udah lihat-lihat, inspect, ternyata yang dibutuhin di personal website kita itu cuma reguler sama bold doang. Jadi kita bisa pilih nih, reguler 400, kita select. Terus ada lagi tadi bold ya, bold 700. Tapi kalau teman-teman ada kebutuhan yang lumayan agak tipis ya, kayak semi bold, itu bisa di-import juga. Tapi tadi di web nggak ada, jadi aku mau sesuai kebutuhan personal websiteku aja. Jadi nggak semuanya di-import karena akan berat. Nah, kalau udah, ini ada pilihan link sama import. Pilih yang import ya. Ini import.
terus di-copy aja, kayak gini. Terus kita taruh di sini, bisa di atas ya, biasanya kalau import aku taruh paling atas. Oke, kalau udah teman-teman bisa, bintang ini artinya semua ya. Jadi nanti aku mau pukul rata font family-nya itu pakai font family Montserrat semua, jadi aku mau taruh di bintang. Oh, ini bisa dikopas. Ini bisa dikopas ya, rules ya, font family-nya, kayak gitu. Oke, terus kita coba lihat ya. Nah, ini kan style CSS ini belum connect ke web kita ya. Harusnya connect kan? Gimana cara kita connect-innya style.css ke project kita? Caranya gampang, karena ini ada structure. Kenal dulu ya, ada structure HTML. Jadi HTML language ini kita bisa isi sebenarnya. Mau target usernya itu cuma Indonesia atau internasional. Kalau cuma Indonesia ya bisa ganti language-nya ID. Kalau misalnya nanti targetin SEO-nya buat internasional ya bisa EN ya. Jadi ini untuk bantu di search engine. Next ya. Nah, ini cara ngelinkinnya di head. Ada yang bisa di-mute dulu nggak? Tadi ada suara. Sorry. Oke, ini link rel style sheet. Nah, href-nya kita ngelink ke CSS yang udah kita bikin. Gitu. Ini cara ngelinkinnya ya. Nah, nanti font family-nya akan ikut berubah nih. Yang tadi Hello World itu tanpa font family apa-apa. Kayak ketikan di Microsoft Office gitu ya. Kayak Times New Roman. Sekarang kayak udah sesuai nih pakai font family Montserrat. Kayak gini. Oke, next ya. Kita coba slicing ya. Bagian-bagiannya ada apa aja. Bagian hero dulu. Kita kenalan dengan hero. Nah, di hero ini aku mau, ini tips cepat ngoding juga ya. Kalau mau cepat ngoding, itu bisa initiate kayak gini. Ini kontainer, terus di dalamnya tuh kalau kita lihat ada ini guys, ada apa? Wah, bentar ya. Ini kan jaraknya sama semua nih. Harusnya sama semua. Nah, nanti kita bisa pukul rata pakai satu kelas namanya page center. Jadi kayak gini namanya. Section hero, terus ini pakai dalam kurung ya, apa namanya, pakai kurung siku kayak gini ya, dot page center dot hero content kayak gini. Nah, dia akan nested ya, ada hero, ada page center, terus ada hero content. Ini aku ulang lagi kayak gini ngetiknya. Dot itu melambangkan kelas hero, lebih dari page center, lebih dari hero content. Kayak gini. Ini strukturnya. Terus di dalam hero content, let's say ada hero bagian left ya, sama hero right. Ini biar kebayang aja aku namain kelasnya hero left. Terus ada hero right. Ini biar lebih kebayang. Strukturnya kayak gini, ada left sama right, terus dibungkus sama hero content. Gitu. Nah, hero left ini kita coba isi ya. Di dalam sebuah web, itu pasti perlu adanya H1 ya. Ibaratnya heading structure ini perlu kayak kita ngelihat daftar pustaka di sebuah buku. Itu pasti ada urutan paling gede, terus kecil gitu. Nah, di web juga sama ya. Kita perlu ada H1. Jadi kita pakai elemen H1 untuk yang hello I'm John ya. Ini bisa kayak gini. Terus ini ada paragraf. Kita bisa coba kayak gini. Aku mau wrap dulu. Nah, ini hero life-nya udah. Ini boleh coba diikutin juga. Jadi hero life ini cuma konten-konten. Oh ya, satu lagi ada button ya.
Button ini bisa pakai elemen semantik button kayak gini. Terus tulis aja about me gitu ya. About me gini. Terus buttonnya aku mau kasih kelas primary sekalian. BTN primary. Gini ya. Next ya, ada hero right ya. Yang kanan itu pakai tag apa? Tag IMG ya. Karena dia berupa aset. Jadi kita coba IMG SRC. Nah, untuk bagian aset kita perlu ekspor terlebih dahulu nih. Jadi ini bisa diekspor. Cara ekspornya itu hero asset nih. Terus klik ekspor. Kita bisa preview dulu. Nah, terus bisa ekspor hero asset kayak gini. Terus kita juga bisa ekspor aset-aset yang lain sekalian ya. Contohnya ada icon. Icon bisa kita eksportin sekalian. Icon ini aku coba rename dulu ya. Iconnya biar lebih rapi. Namanya icon expertise. Expertise. Oke. Strukturnya dia pakai vektor. Kalau pakai vektor, ini teman-teman bisa ekspor pakai formatnya SVG ya. Nanti ada pilihannya SVG juga di sini. Nah, ini ada SVG. Bisa diekspor. Biasanya kalau vektor itu ukurannya akan jauh lebih kecil daripada yang format PNG. Gitu ya. Terus SVG juga biasanya lebih HD sih kalau kita pasang. Next-nya ada aset lagi. Nah, ini bisa diekspor juga. Kita coba ekspor ya. Ini ekspornya namanya about me asset. Ini bisa diekspor aja langsung. Oke, terus ada icon lagi nih. Nah, iconnya bisa kita ekspor juga. Aku rename dulu ya biar lebih rapi. Icon. Nah, ini bisa diekspor. SVG juga karena dia vektor. Oke, ukurannya kecil banget, gak ada 1 kilobyte. Dia cuma 2 byte doang, kecil banget. Terus ada placeholder ini juga, aset-aset untuk project ya. Ini bisa diekspor. Oke, asetnya kayaknya udah. Oh, satu lagi backgroundnya ya. Ini juga perlu diekspor. Background ini nanti kita akan pakai elemen background image dari CSS. Oke, udah semua nih. Udah ke export semua ya. Nggak banyak asetnya, cuma gini doang. Nah, kalau teman-teman mau nyimpen aset-aset ini, sebaiknya teman-teman coba kompres dulu ya semua aset-aset yang teman-teman punya. Biar halaman web teman-teman itu nggak berat ketika user ngakses gitu. Jadi biar lebih cepat aja ketika teman-teman jumpain halaman web gitu. Cara kompres asetnya mudah, teman-teman cukup pergi ke tinypng.com. Nah, di tinypng ini, teman-teman bisa drag and drop. Kalau ini free ya, tapi bisa maksimal 20 images. Kita bisa masukin nih. Aku coba pilih-pilih dulu aset yang tadi kita punya. Ada apa aja ya? Ada ini juga ya. Ada 5 ya, kalau nggak salah. Bener ya, 5. Ada satu lagi itu mana ya? Portofolio ya? Di mana sih? Oh ini. Nah, aset-aset ini bisa kita drag and drop nih sekalian kayak gini. Tuh. Wah, invalid. Oh, SVG nggak bisa. Jadi harus SVG udah kecil dan format SVG itu nggak bisa dikompres di tinypng. Jadi nggak usah dikompres juga nggak apa-apa. Dia cukup aset-aset PNG aja atau JPG kalau teman-teman mau ekspor. Nah, terus bisa download all. Nah, nanti akan jadi file zip ya. Yang mana file size-nya jauh akan lebih kecil.
Ini aku buka dulu. Contoh background portofolio ini hasil yang udah dikompres, dia jadi 200 kilobyte file size-nya. Sebelumnya background portofolio ini 800 kilobyte, jadi ini perbedaannya sangat jauh ya, makanya perlu dikompres dulu. Dan hasilnya kayak apa? Hasilnya pasti masih tetap HD kok. Ya, kita coba lihat. Tuh, masih tetap HD ya. Jadi benar-benar kompresor ini membantu banget buat aset kita biar lebih kecil. Terus aku mau mindahin SVG tadi di mana ya? SVG itu namanya tadi apa? Icon ya. Icon expertise sama icon code. Nah, file-file ini aku mau pindahin ke Visual Studio Code. Jadi aku mau bikin satu folder namanya asset. Kayak gini. Aku mau masukin file-file tadi ke dalam situ ya. Ntar aku close dulu nih. Oke, aku mau drag and drop ke sini, aset. Caranya bisa drag and drop dari file sistem ke Visual Studio Code atau ngarahin download Chrome-nya langsung ke Visual Studio Code bagian ini ya. Yang penting aku udah bikin satu folder aset, nanti teman-teman bisa bebas sih namanya, entah itu aset atau images atau apa gitu. Nah, aku bikinnya satu folder aset ya, isinya untuk icon dan juga background atau aset-aset image lainnya, gitu. Terus, kalau kita udah punya aset, next ke indeksnya ya. Nah, kita bisa masukin image tadi, src-nya ke path asset, terus cari yang hero asset. That's why penamaan aset ini juga penting ya, untuk identify kita tuh mau masukin aset apa nih, biar nggak buka lagi gitu. ALT-nya bisa kita isi, misalnya hero image, kayak gini ya. Udah, kalau udah, ini tanpa styling dulu ya, jadi langsung kita buka. Nah, ini HTML doang kayak gini, layouting doang kayak gini ya. Ini masih polos, jadi masih hitam putih kayak gini dan belum sejajar gitu. Ntar kita bisa styling. Next ya, kita bisa kasih untuk optimize performance biar lebih oke, kita bisa kasih lazy load ya di image-nya. Jadi jangan lupa dikasih lazy, biar ketika user belum scroll ke bawah ya, misalnya ada banyak image nih di section-section bawah, terus dikasih lazy load. Nah, nanti image-nya itu nggak akan ke-load duluan kalau user nggak scroll ke area itu, gitu. Jadi nanti performance-nya akan lebih baik daripada nggak dikasih lazy load, gitu. Next ya, coba ya. Kita styling dulu nih section hero. Kita coba styling. Oke, styling ke CSS ya. Dari page center dulu, yang paling umum dulu, ada page center. Page center ini bikin page-nya itu jadi ada space. Contoh ya, page center tentunya pakai width 90%. Terus aku mau pakai max width 1200 pixel. Terus aku juga mau pakai margin auto. Kanan kiri aja ya auto. Oke. Nah, dengan adanya page center tuh dia akan ngasih space ini guys, kanan kirinya. Dan itu akan dipukul rata di semua section. Kalau kita manggil kelas page center. Kenapa kita perlu page center? Aku mau kasih max width 1200 pixel karena nanti kalau dia screen-nya gede ya, kalau dia ada di monitor yang screen-nya gede atau layar-layar yang gede, itu tuh nanti kontennya akan maksimal width-nya ya 1200, nggak bakal melebar gede banget gitu. Jadi kalau misalnya ini layar gede, nah konten kita ya akan ukurannya segini doang, kayak 1200 pixel doang maksimalnya gitu. Ini penting sih. Dan mobile-nya juga nanti akan otomatis ada space-nya juga gitu, kayak gini. Oke. Kalau ada teman-teman yang baru join, minta tolong share Figma ya, guys.
Oke, terus kita lanjut ya. Tadi tentang page center, ini penting. Terus next-nya kita coba, kita bisa bikin utility class, kayak contohnya kita mau bikin kenalan dulu ya, utility class ini kita bisa pakai, ini tuh kayak kelas umum, kelas general yang bisa dipakai di-use di banyak tempat gitu. Contoh Deflex, it means kayak display flex. Terus kita bisa bikin utility class kayak contohnya text center misalnya ya. Ini untuk ngebikin text align center. Ini aku pakai GitHub Copilot ya untuk rekomendasi kayak tadi. Kayak gini nih, aku nggak ngetik tapi dia ada rekomendasinya. Misalnya aku mau bikin justify center. Nah, dia udah otomatis kayak ngisiin apa yang aku mau gitu. Terus aku mau bikin kelas misalnya dgrid, ini maksudnya display grid ya. Terus ada bikin kelas apa lagi ya yang kira-kira umum. Gini dulu deh. Misalnya grid 2 ya. Grid 2 itu kayak 2 column di dalam satu section gitu. Ini kalau mau bikin grid 2. Oke, ini yang baru kita temuin sekarang. Ini kita pasti akan reuse di mana-mana ya. Terus nanti kita juga akan kenalan dengan media query, di mana kita akan ngebikin responsive web untuk layouting website kita. Oke, ini kelas-kelas umumnya, ada page center untuk yang nge-centerin di tengah, terus ada deflex untuk bikin tampilannya itu jadi ngeflex, terus ada text center untuk teksnya jadi center, justify content center ini untuk ngejustify kontennya sih. Kalau misalnya kita ada banyak section kan nggak mungkin pakai text center ya. Nah, ini kan pengen kayak tiga card ini pengen ada di tengah gitu. Nah, kita bisa pakai justify content center. Terus ada display grid. Ini kalau misalnya layoutnya udah baku, udah pasti ukurannya kanan sama kiri itu sama pembagiannya. Jadi kita bisa pakai display grid. Tapi kalau misalnya beda-beda, ya bisa pakai display flex. Pokoknya display grid ini dipakai untuk layout yang udah ketat ya aturannya, misalnya udah sama gitu, udah sejajar. Terus apalagi ya, next-nya kita coba hero ya. Dari tadi kita ngomong hero, enggak styling. Kita coba lihat hero. Ini ada kelas hero. Nah, kita bisa gini guys, hero. Masukin stylingnya, ada background apa. Nah, cara kita tahu ini hero tuh pakai background apa sih? Nah, ini kita bisa inspect hero itu ternyata pakai background primary. Jadi kita cukup masukinnya ya background, color, var, dipanggil variabelnya namanya adalah primary. Kayak gini. Kita coba simpan. Tuh, udah warna primary. Kayak gini ya. Terus, ini kenapa ada putih-putihnya nih? Aku harus gimana kalau ada putih-putihnya? Kita cari tahu dulu putih-putih ini tuh sebenarnya apa sih? Ini kalau mau cari tahu tuh teman-teman bisa klik kanan, terus inspect ya. Nah, di sini ada pilihan mau mobile atau desktop. Iya, ini ada pilihannya ya. Nah, kita inspect ini tuh yang putih-putih itu sebenarnya apa? Kalau nah ini ternyata ada merah-merah ini ya, orange ini ya. Ini ternyata di body. Kita coba kasih margin 0. Terus kok kenapa di atasnya ada putih-putih lagi? Ternyata oh, ini ada H1 di mana ada orange kayak gini. H1-nya tentunya kita harus set marginal juga. Tuh, jadi kayak gitu ya caranya. Oke, kita coba buat yang atas-atas yang umum aku taruh di atas. Contohnya tadi ada body. Body aku mau set marginnya 0. Terus selain body itu tadi ada kayak H1, H2, H3, terus ntar paragraf juga. Aku bakal set pukul rata jadi 0. Nah, tuh, jadi kayak gini ya. Oke, next-nya, sebenarnya teman-teman juga bisa bikin utility class kayak misalnya text white itu bermaksud untuk ngasih color text untuk white ya. Kalau misalnya di section itu udah pasti warnanya putih. Nah, teman-teman bisa bikin utility class juga misalnya text white kayak gini.
Ya tinggal masukin color-nya, isinya variabel like. Nanti bisa diisi langsung ke CSS-nya. Misalnya H1 mau dikasih white, terus ini kalau di Mac bisa klik bisa klik apa namanya? Option ya untuk nge-select 2 sekaligus nih, H1 P kayak gini ya misalnya. Jadi bisa bebarengan nih. Ini pakai option class namanya text white kayak gini ya. Kalau udah bikin utility class ya kayak gini akan enak aja sih kalau teman-teman mau styling pakai general utility class yang bikin sendiri ya. Terus aku coba mau bikin text apa ya namanya? Text ink misalnya yang warnanya hitam. Nah, kayak gini. Ini bisa juga ntar dipakai untuk teks-teks yang background-nya putih gitu. Oke. Terus ada elemen apalagi? Ada button ya. Button coba kita styling deh. Button itu kayak apa? Cara styling button itu misalnya ya, button ini ada 2 varian. Varian pertama itu primary, varian kedua itu ada secondary nih guys, varian keduanya. Nah, kita coba bikin skeletonnya dulu. Let's say aku anggap sama antara button primary secondary, itu skeletonnya sama. Apa namanya, kerangkanya sama. Kayak paddingnya, font size-nya itu sama. Tapi yang membedakan adalah background color sama text color-nya ya. Jadi aku mau bikin skeleton namanya BTN. That's why nama kelasnya aku BTN ya. Ini tuh kayak sama utility BTN, nggak usah dikasih styling yang spesifik, tapi BTN ini isinya adalah padding atas berapa, kanan kiri berapa. Nah, ini ada versi shorthand-nya. Jadi teman-teman udah kayak yang belum tahu ya, buat teman-teman yang belum tahu kan biasanya kayak input manual padding left itu misalnya 10 pixel, padding right 10 pixel, kan harus satu-satu, top bottom gitu-gitu harus satu-satu. Nah, ada shorthand-nya. Shorthand-nya adalah padding misalnya atas bawah sama-sama 16, ya udah kita pakai kayak 16 pixel, terus kanan kirinya 32, ya kayak gini. Jadi cara ngebacanya adalah kalau yang di pertama ini itu tuh top bottom, kalau yang di kedua ini namanya left sama right untuk ngasih value itu. Gitu ya. Ini versi shorthand-nya. Nah, ada versi yang kayak misalnya top, bottom, left sama right itu beda-beda. Tapi nggak pengen nulisin satu-satu. Ini misalnya, itu bisa kayak gini, padding 12 pixel misalnya, terus 10 pixel, terus 16, terus ini 6 pixel gitu. Ini bisa shorthand yang versi kayak gini. Ini tuh bacanya top, right, bottom, left gitu. Tapi kita akan pakai ini ya, apa namanya, yang padding ini. Padding karena value-nya sama. Oh iya, Sarah Jarum Jam. Benar-benar. Jadi top, kalau Sarah Jarum Jam berarti apa namanya, kanan, ya top right, bottom left ya. Jadi baca ya ini, top dulu, top right, bottom left. Nah, ini cara baca. Ini top itu 12, right itu 10, bottom 16, terus left-nya 6 gitu ya. Searah jarum jam, ingat-ingat ya. Kadang aku juga sering lupa sih kalau shorthand kayak gini. Nah, ini bisa. Kalau biasanya di React itu ada kayak gini guys, padding apa vertikal itu berapa. Ini vertikal tuh means kayak yang top bottom, terus ada padding horizontal berapa gitu. Kalau di CSS pure bisa kayak gini aja sih shorthand. Nah, kalau value-nya atas bawah, kanan kiri itu sama gitu. Terus next ya, kita bisa kasih skeleton. Kalau padding tadi udah, ya kasih border radius. Let's say antara button secondary sama primary itu sama-sama rounded ya, kita bisa kasih skeleton di satu kelas aja.
Ini radiusnya berapa ya? Radiusnya coba. Oh, 100 pixel. Nah, kita bisa isi border radius ya namanya. 100 pixel. Terus kita juga bisa isi font size. Ini font size-nya 16. Kita bisa pakai satuan rem. Rem ini root element. Jadi kalau satuan rem ini sebenarnya paling best practice di web ya. Jadi kalau user tadi di browser, dia tuh ngeset referensinya di settings ini yang aku tunjukin tadi di awal. Dia nge-setnya large, jadi nanti satu remnya itu akan ikut gede juga sesuai preferensi user. Tapi kalau misalnya pakai satuan pixel, ya dia akan stay di satuan 16 pixel tadi, meskipun device-nya si user dia pakai browser yang large ya, font size-nya. Nanti dia akan stay 16 juga. Gitu. That's why RAM itu tuh bakal nyesuaiin. Terus satu RAM setara 16 pixel benar. Satu RAM sama 16 pixel default-nya ya. Jadi kalau satu RAM 16 pixel, tapi kalau default si fontnya user itu ternyata very large, nah dia akan relatif ngikutin, jadi nggak 16 pixel lagi. Dia akan jadi berapa, apa namanya, jadi berapa nih? Jadi 21 pixel. Jadi tergantung dari settingan si user ya. Kalau tadi defaultnya itu medium atau 16 ya, nanti satu RAM-nya sama dengan 16 gitu sebenarnya. Sebenarnya ngikutin itu aja sih user. Bentar. Oke, ini bisa ngeset kayak gini. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen fontnya nggak mau ngikutin device, ngikutin browser nih, browser apa preferensi user, ya bisa aja stay kayak 16 pixel gitu. Tuh ya. Ini aku mau set pakai satu RAM. Terus kalau biasanya buat button itu kan lebih ke highlight ya, pasti pakai font weight yang bold ya. Dia bold itu 700, kalau 800 itu extra bold. Oke, ini udah ya, buttonnya udah gede ya. Tapi ini baru skeleton button. Ini kayak ada bordernya juga kalau teman-teman lihat. Nah, ini bordernya di set none aja. Kayak gini. Nanti bordernya hilang. Ini tanpa ada background apapun. Next, kita bikin yang primary ya. Nah, kita bisa spesifikin kelasnya. Primary ini primary untuk button gitu. Kita bisa kayak button dot primary gitu ya. Background color-nya kita kasih warna aksen ya, kalau nggak salah. Kita coba lihat. Ya, ini pakai aksen. Jadi kita bisa background color, var, panggil aja aksen. Terus color-nya kita bisa initiate, kita manggil color like gitu ya. Nah, ini udah jadi nih apa namanya button untuk primary ya. Kita juga bisa sekaligus styling untuk button secondary-nya. Secondary. Nah, kita sesuaiin ya. Secondary itu aku mau ngambil color ya. Ini background-nya putih, teksnya primary. Nah, kita bisa langsung masukin aja. var like color-nya itu primary ya. var primary. Ini bebas sih, tergantung desain aja. Karena tadi aku random aja. Color untuk teks si button secondary aku pakai yang primary. Sebenarnya bisa bebas sih mau pakai color apa. Tapi teman-teman sesuaiin aja sama desain teman-teman nanti ya. Kalau mau di adjust. Oke, ntar kalau kita ada nemu button secondary tinggal panggil kelasnya aja. Ini ya, let's say tadi BTN primary. Kita udah styling yang secondary, iya kita bisa panggil secondary kayak gini. Nah, buttonnya akan jadi putih. Terus kalau diganti primary, dia akan jadi orange. Jadi enak banget kalau kita udah bikin satu set utility kayak gini ya. Oke, itu fundamental untuk styling komponen dasar. Next ya, kita coba layouting.
Nah, di layouting hero kita juga belum beres ya. Layouting hero kita coba kasih utility since hero content ini yang mana terdiri dari left sama right itu dibungkus hero content. Nah, di sini kita bisa pakai deflex karena kita udah punya utility deflex tadi ya. Deflex itu means display flex. Yang mana? Yang ini. Nah, kita bisa simpan. Nah, dia udah sejajar. Teman-teman, ini udah sejajar. Terus, kita kan pengen teks hero yang left ini itu di tengah-tengah ya, di tengah-tengah dari kontainer hero left gitu. Gimana caranya? Kita juga bisa bikin utility lagi. Misalnya utility-nya namanya my auto. Ini mencerminkan margin auto 0. My itu margin apa ya namanya ya? Sudut. Pokoknya ini yang kayak Y ya. Tapi kalau X itu yang apa namanya? Koordinat X yang horizontal. Kalau Y itu yang vertikal gitu ya. Ini my sebutannya biasa ya. Nah, aku sebutnya my auto. Ini means marginnya isinya untuk atas bawah auto, kanan kiri 0. Terus ada yang namanya mx auto. Ini tuh margin yang koordinatnya x atau margin yang koordinatnya horizontal. Gitu. Ini bisa kasih margin, ini beda ya value-nya ya. Margin 0, atas bawahnya itu 0, kanan kirinya auto gitu. Ini belajar fundamental untuk ngebikin utility class ya. Ya bisa di-reuse di banyak tempat. Tuh, kita bisa coba dulu ya. My auto, bisa nggak? Nah, bisa nih. Ini udah di center kayak gini. Aman ya. Next ya, aku mau bikin utility class lagi. Namanya space between. Jadi kalau aku mau kenalin dulu nih, basic-basic display. Kalau kita udah punya display flex ini biar sejajar ya. Terus ini di grouping. Ini let's say display flex. Nah, kalau yang kayak gini itu ada gap ya dua-dua. Nah, aku pengen apa ya namanya? Auto gitu. Auto ini means kayak dia selalu ngikutin. Bentar ya, auto. Nah, ini auto. Ini auto. Jadi kalau di stretch dia akan fleksibel ya gapnya. Gitu. Ini auto ya. Ini namanya auto. Tapi kalau udah fix 24, iya. Kalau digeser-geser nggak bisa. Nanti nggak bisa fleksibel ininya, gapnya. Ini auto kalau di Figma. Tapi kalau di CSS namanya justify content space between. Gitu. Pokoknya ini tuh kayak menuin layar, cuma yang menuin itu gapnya. Gitu, guys. Bukan kontennya, tapi gapnya. Kalau ada layar yang ukuran segini, terus space between, ya ini bakal ngikutin ya. Oke, aku mau nambahin satu lagi utility, namanya justify space between ya. Justify. Nah, kayak gini. Justify space between itu bisa ditaruh di sini. Ini nggak begitu berasa, tapi ntar kalau misalnya layoutnya nih, ini space between juga, ini bisa. Terus aku pengen apa lagi ya tadi ya? Bentar ya, space between. Nah, aku pengen ngasih gap juga. Ini bisa terserah sih, bisa bikin CSS sendiri atau bisa bikin kayak utility class lagi. Misalnya gap 32, gap berapa. Ini bebas. Gap itu beda sama margin ya. Kalau gap itu jarak antara elemen satu dengan elemen lain. Kalau margin kan perlu set manual, misalnya untuk H1 margin bottomnya
32, terus P margin bottom-nya 32. Nah, kalau gap ini kita cukup naruh di kontainernya doang. Nanti dia secara otomatis akan semuanya jadi 32 gitu. Aku contohin gap 32. Nah, kayak gini. Terus misalnya ada gap, aku mau bikin utility gap sendiri aja. Gap 16, gap 24 ya. Ini biar lebih rapi aja. Gap misalnya 48 kalau ada. Nah, kayak gini. Terus bisa kita pakein. Untuk yang mana tadi? Hero Left ya. Gap. Oh ya, ada satu lagi. Namanya itu display grid. Kita bisa pakein display grid. Gap ini akan berfungsi kalau displaynya itu grid atau mungkin flex ya. Nah, kita bisa, karena layoutnya cuma gini doang ya, kita bisa pasang D grid ya. Terus gap 32 kayak gini. Nah, dia akan ikut aman ya. Tapi kenapa buttonnya jadi gede nih? Nah, buttonnya sendiri bisa kita styling, tambah install untuk BTN. BTN ini width-nya mungkin bisa set coba ya fit content ya. Nah, buttonnya akan ngikutin konten. Ini kalau pakai yang fit content. Oke, next ya. Antara kanan sama kiri, aku mau kasih gap juga. Let's say gap-nya adalah gap 48. Nanti dia akan punya gap 48. Ini kalau kita inspect. Nah, ini ada ungu-ungu ini gap 48 gitu. Ini biar lebih rapi. Tapi kalau kita coba buka, oh, CSS ada padding X, padding Y ya. Aku jarang pakai sih. Kalau di ini ya, React Native tuh ada padding vertikal, padding horizontal gitu pakai. Aku udah jarang pakai CSS pure CSS. Kayak ini udah ya. Tapi belum responsif. Gimana caranya kita ngebikin responsif? Nah, ini webnya udah aman. Tapi kita mau coba styling lagi karena ada yang kurang. Jadi kita perlu kasih padding untuk hero ya. Paddingnya tuh 60 pixel. Aku mau kasih padding top aja karena kanan kirinya udah pakai ini ya, apa, page center gitu. Jadi aku mau kasih padding top bottom aja. Di section namanya hero di sini. Padding 60 pixel 0. Nah, ini udah ada paddingnya untuk bottom sama top gitu. Oke, sekarang ngurusin responsif nih. Responsif gimana nih? Nah, responsifnya ini nggak responsif. Teman-teman bisa lakuin kenalan dulu display flex ini sebenarnya nggak cuma untuk ngeflexin doang, tapi teman-teman juga bisa pakai flex direction. Ada istilah flex direction, nah ini bisa pakai column. Tuh, bisa column ya. Atau bisa bahkan column reverse, kalau mau image-nya di atas, itu pakai column reverse, kayak gini. Itu bisa ya. Aku mau pakai yang column reverse aja, biar lebih oke kan biasanya orang kalau buka web, pengennya kenal sama kita dulu ya, atau pengen tahu orangnya kayak apa gitu. Nah, aku mau kalau di mobile ya image-nya dulu, baru teksnya gitu. Aku mau pakai flex direction, tapi berlaku untuk column reverse ini berlaku untuk di mobile. Di desktop ya jangan ada kayak gitu ya. Terus bisa juga flex wrap. Ini namanya flex wrap. Ini dia akan ke bawah. Kalau tanpa flex wrap ya, dia akan ke samping, tapi kalau nge-wrap dia akan ke bawah. Gitu ya. Flex wrap ini akan responsif sih kalau device-nya kira-kira muat ya, dia akan nge-wrap ke samping gitu. Nih guys, aku mau pakai dua-dua ini aja. Nah, ini saatnya kita kenalan dengan media query atau buat responsif lah ya. Jadi media query itu, ini aku tulisin ya, media query for mobile devices, mobile device lah, satu aja soalnya. Jadi
sintaksnya gini, add, bisa media, kalau mobile itu kan max width ya, max width 768, let's say 768 nih. Ini tuh artinya apa? Kalau layar kita, ini kan ada responsif ya, di bawah 768, pokoknya di bawah 768, dia akan mengikuti tampilan mobile. Tapi kalau layarnya itu pakai sintaks, aku coba ganti ya, for desktop. Ini pakai min width. Kalau layarnya minimal 768, ya dia akan ngikuti role-nya si desktop gitu. Jadi kita bisa ngebedain dua role sekaligus, tapi kalau emang antara desktop sama mobile ya view-nya sama, ya nggak usah dimasukin ke block scope role ini, nggak usah gitu. Ini khusus kayak case-case yang dia tuh beda antara mobile sama desktop gitu. Contohnya apa? Yang tadi section hero khusus aku pengen di mobile aja nih berlakunya. Yang hero tadi kayak ada flex flex wrap, pengen wrap, terus pengen flex direction, jadinya column reverse ya. Nah, aku pengen kayak gitu. Dia akan berlaku di layar-layar tadi ya. Bentar. Oh, ini nama kelasnya salah. Hero content ya, karena yang ada di Flex tadi adalah hero content nih. Jadi yang kita kasih styling tadi tuh hero content, bukan hero, tapi hero content. Nah, dia akan ngikutin. Gini ya. Next ya, ini ada image. Image-nya coba kita kasih width 100%, height-nya 100%, untuk yang mobile ya. Bentar, ini aku pakai device. Nah, ini untuk mobile, jadi dia nggak samping-samping gitu. Ini untuk mobile, aku mau kasih hero right, IMG. Jadi nama kelasnya apa diikuti sama image. Oke, ini. Tuh, dia udah aman. Tuh ya. Buat yang desktop, mungkin karena layarnya gede, ya kita bisa set width sama height yang mungkin sesuai Figma ya. Bisa aja. Boleh, boleh. Ini bebas aja. Misalnya hero right, Harry lagi. Oops, width-nya sesuai Figma nih, misalnya. Hey, aku buletin aja 570 lah. 570 pixel. Ini buat yang desktop view. Nah, jadi kayak gini. Ini sesuai Figma. Tuh ya. Udah, cakep nih. Terus teman-teman juga sebenarnya bisa ngecilin, nggak harus 100%. Misalnya pengen area sini tuh lebih kecil. Ya bisa, nanti setnya 80 misalnya. Terus height-nya 80. Bisa nggak? Nah, ini lebih kecil. Tapi hero right-nya kita perlu styling misalnya pakai MX Auto. Atau pakai bisa juga apa namanya, justify content center. Kita coba ya. Ini ada hero right, kita coba pakai margin all, bisa juga coba ya align item center. Kita bisa pakai ini juga deh guys, apa namanya, text align center. Ini juga bisa kalau mau lebih kecil. Oke. Terus hero-nya udah beres, udah responsif nih untuk hero. Nah, tapi untuk button aku pengennya kalau di mobile itu jangan ukuran segini, aku pengennya full screen gitu. Kalau di mobile ya. Jadi makanya aku pengen ngubah rule nih untuk button utility class-nya BTN itu aku mau ubah pokoknya semua button yang di mobile itu harus full screen. Kalau di desktop itu fit content aja. Nah, ini bisa diubah rule ya. Ini di cap ya. Dan ini masukin rule desktop utility di sini BTN. Nah, ini untuk desktop dan untuk role yang
apa namanya, mobile itu bisa width-nya 100%. Kita coba ya. Tuh, jadi kayak gini. Selain itu, kita juga bisa ngasih role lain, misalnya hero ini text align-nya center untuk yang mobile. Tapi di desktopnya pengennya rata kanan kiri aja. Maksudnya rata kiri aja, tapi untuk mobile rata tengah. Itu juga bisa. Kita namain stylingnya karena tadi H1 sama P itu dibungkus sama kelas yang namanya hero left. Ya nanti di mobile-nya cukup hero left text align center. Ini ya. Nah, ini untuk desktop dia rata kiri, tapi untuk mobile ya dia rata tengah. Ini udah oke. Kayak gini kalau mau ngasih role. Terus hindari juga kayak penulisan important. Nah, ini tuh kayak ngeblok CSS sih. Ini hindari aja. Kalau bisa jangan ada important ya. Terus apalagi hero udah. Next-nya kita coba bikin card ya. Aku mau bikin utility namanya card. Let's say nama kelasnya adalah card. Card ini kalau kita lihat, kita mau inspect paddingnya ternyata 32 pixel, sama-sama 32 pixel. Ya udah, kita 32 px, atas bawah kanan kiri. Terus ada border radiusnya berapa nih? Ternyata 10 pixel. Oke, terus ternyata di card itu ada backgroundnya namanya foreground ya. Background var nih kita panggil foreground, terus ada drop shadow. Drop shadow-nya bisa kita copy dari Figma. Ini box shadow namanya ya. Ini bisa kopas aja nih dari Figma. Ini untuk utility card. Terus di card itu ternyata ada image ya di dalamnya atau icon gitu. Kita coba lihat ukurannya berapa. 64 kali 64. Jadi kita bisa sekalian aja card img width-nya misalnya 64, height-nya 64. Terus ntar di utility card ini ada apa lagi ya? Color ya. Colornya sebenarnya oh ya aku belum ganti. Harusnya card ya itu sama-sama teks sih. Ntar ini soalnya aku kopas dari project lain gitu guys. Oke. Apa lagi ya? Udah ya harusnya. Terus karena card tadi itu kita pengen ketika di over warnanya jadi warna ini nih, warna primary. Kita bisa bikin. Tapi untuk defaultnya kita coba kasih color var, color untuk teks ya, dark. Terus ketika di hover pengennya, nah kita bisa pakai, bentar aku lupa, hover. Nah ini ada pseudo namanya hover. Kita coba background colornya ganti var primary. Terus colornya kita ganti putih. Kayak gini ya. Ini kalau kita hover jadi berubah secara background color, secara teks itu juga berubah. Tapi kalau ikonnya masih tetap kan warnanya. Baik di hover atau nggak di hover. Oke, kita coba implement. Ini hero kita bisa tutup dulu. Hero, aku coba kasih komen ya. Section hero. Terus di sini end of, biar nggak bingung kalau nanti baca codingannya. Terus kita coba bikin section apa ya namanya? Expertise ya. Kita bikin section namanya expertise. Sorry, section expertise. Kasih komen dulu aja. End of section expertise. Nah, kita codingnya di sini. Terus ini ya, expertise. Nah, sama. Jadi namanya adalah expertise lebih dari page center. Terus lebih dari kalau aku ya, expertise. Benar gak sih ya tulisannya? Expertise content. Coba gini dulu deh. Oke.
Terus, aku mau mulai dari, grup ini ya. Ini ada H2, jadi kan kalau tadi di atas itu pakai H1, ya di section-section bawahnya itu tentu pakai H2 ya. Nah, kita bisa ya aku mau grouping aja, ini ada H2, aku kopinya, terus ada paragraf, ini bisa kopas. Nah, ini div untuk yang atas. Div ini pembungkus ya artinya ya, untuk membungkus atau nge-grouping suatu elemen satu dengan elemen lain. Next-nya kita coba card ya. Card ini kan terdiri dari berbagai macam card. Jadi kita perlu bikin pembungkus juga nih. Let's say namanya group card misalnya. Nah, terus ada terdiri dari card. Oh, ini ada cara cepat nih. Card dot card dikali 3 kayak gini. Nanti diantar aja. Dia akan jadi 3 class card sekaligus gitu. Ini sama aja kayak misalnya mau bikin 10. Ya kayak gini doang, tinggal dikali ya. Ini bisa, guys. Cobain aja. Kayak aku mau dari kayak satu dulu ya, coba bikin satu card. Terus ada IMG atau aset untuk nampung. Ini namanya aset apa? Icon expertise. Aset, icon expertise, ALT-nya icon expertise misalnya. Ya, terus loading lazy. Terus di bawahnya ada div lagi ya. Ada div namanya nggak usah kasih lah, div. Terus ada paragraf. Terus kita bisa langsung pakai tag B ya. Di HTML tuh ada tag B, tag I, tag O. Itu tuh maksudnya B itu bold, I itu italic, terus O itu underline untuk ngasih efek style ke teks gitu. Aku mau langsung pakai B gitu karena udah pasti bold gitu. Ya udah ini ditulis aja misalnya software engineer. Terus di bawahnya ada tag paragraf yang biasa aja, nggak bold. Kayak gini ya. Karena kita juga tadi udah punya utility class. Ini ada gap 8 nih. Gap 8 kita coba kasih gap. Tadi ada gap 16 ya. Aku mau kasih gap 8 yang lebih kecil. Karena ada keperluan itu. Nah, ini 8 pixel. Nah, ini bisa dikasih kelas. Jadi antara software engineer sama paragrafnya itu kan satu grup nih, ada ungu-ungunya satu grup. Ini bisa dikasih kelas utility tadi, dgrid, means display grid. Terus kasih gap. Berapa tadi? Gapnya adalah 8 pixel. Nah, ini 8. Terus karena sama-sama text center ya. Text center. Ini udah jadi nih cardnya nih, guys. Karena sama-sama text center ya udah kita kasih text utility text center. Ya, ini akan jadi text center. Oh, text centernya bisa di tengah aja ya di sini ya, karena image-nya juga text center. Tuh. Jadi ya, tapi kita pengen ketika di over mouse-nya jangan mouse yang biasa aja, pengen dia mouse-nya jadi mouse tangan gitu. Nah, kita bisa nambahin efek itu guys, namanya pointer. Di hover ya. Nah, di hover card ini kita bisa nambahin pointer, kursor namanya, propertinya kursor, tapi isinya value-nya pointer. Nah, nanti ketika kita hover, dia akan jadi tangan kayak gini. Tuh. Wah, rame juga. Halo guys, di TikTok. Ini masih ada slot gak sih? Oh, ada slot. Kalau mau join boleh di Google Meet. Aku coba kopas ya. Ini free. Join aja, masih ada slot. Bentar ya, aku coba copy URL ya. Kalau mau join. Dan nanti kalau ada yang join boleh share Figma ya guys. Oke, ini udah. Next-nya, aku coba duplicate card-card tadi ya. Tadi kan udah bikin satu card. Ini. Nah, aku coba bikin card-card tadi. Jadi ada 3.
Ya udah, ini doang. Ada 3 ya. Tapi kan pengennya flex ya. Nah, kalau pengennya flex, teman-teman bisa kasih, di parent-nya si card yang tadi namanya group card, itu namanya deflex, gitu. Tuh, jadi kayak gitu ya. Terus pengen dikasih gap, bukan margin ya pakainya, tapi gap. Gap 32. Nanti antara card satu dengan card lain dia punya space. Nah, pengen sekalian responsifnya ya. Responsifnya pengen kalau di mobile ya kayak jatuh gitu loh. Kalau di layarnya segini, ya nanti cardnya mungkin jadi 2 item. Nanti ada yang satu ke bawah. Terus mungkin ada satu 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 kalau layarnya kecil. Kita bisa pakai flex wrap. Ya kita bisa bikin utility aja ya. Di flex di sini ya. Flex wrap. Oke, di sini coba ya. Flex wrap. Ini kalau mau bikin. Nah, kita bisa kasih max width untuk cardnya. Cardnya max width-nya misalnya mau 300 pixel ya. Mana card tadi? Ini ya, max width 300 px. Ya udah, ntar tuh dia jadi akan sangat-sangat ini ya, ngikutin device-nya. Dia bisa jadi 2, bisa jadi kalau kecil lagi jadi 1, terus jadi 3 gitu. Ini namanya flex wrap. Cara kerjanya gitu, dia akan ngikutin layar ya. Ini ya. Oke. Terus kita coba inspect dulu. Flex wrap. Kalau layarnya agak gede tuh apa ya biasanya ya? Nah, flex wrap. Nah, kita saatnya pakai justify content center nih. Pengen kontennya ratanya tengah kan di antara ini apa namanya group card ini pengen kontennya tengah nih. Ya, kita bisa pakai manfaatin justify content center. Justify center ya, nama kelasnya tadi ada di sini. Nah, ini. Nanti ketika responsif dia akan kayak gini. Ini kalau layarnya agak gedean, dah tuh kayak gitu. Nanti dia akan responsif ke tengah. Oke. Nextnya, kita coba styling ya. Div ini, yang atas tadi, itu ternyata ada space 20. Kita balik ke div tadi ya, yang isinya tuh, apa sih? Ini ya, apa namanya? Expertise service H2 sama P. Nah, ini bisa dikasih kelas, degrade, terus bisa kasih kelas gapnya 20 ya. 20 tuh udah ada belum? Kalau belum ada kita bisa bikin utility karena mungkin bisa di-use di tempat lain gitu. Kita bisa gap 20, nanti gap 20 pixel. Gap 20. Nanti dia akan ada gap antara H2 sama P-nya. Terus teksnya juga ternyata center ya. Jadi teks centernya ini sebenarnya bisa dipindah sih langsung di parent-nya gitu guys sebenarnya ya. Kita coba sesuai ini aja, nggak apa-apa sesuai section. Text center. Nah, tuh dia jadi center. Terus kan pengen nambahin jarak antara ya, antara group card sama konten di atasnya 48. Nah, ini bisa biar lebih mudah. Kita collapse dulu. Nah, di sini ada degrade, terus dikasih gap 48. Tuh, dia ada jaraknya ya, antara teks sama ini 48 gitu. Oke, nextnya kita coba styling apa ya? Expertise tadi ya, backgroundnya kan belum. Kita coba karena expertise itu backgroundnya sama. Jadi kita kasih background color for light, terus kasih padding. Paddingnya berapa? Kita boleh samain atau boleh bedain juga kalau misalnya di mobile pengen lebih kecil nih. Ya, kita ngeset paddingnya di masing-masing rules. Contoh, di mobile pengennya apa? Expertise ini punya padding atas bawah, padding
60 pixel misalnya, 60 pixel 0. Tapi di desktop itu pengen punya rules padding-nya 120 pixel. 0. Ini ya. Nah, tuh ini di desktop. Nah, ini di mobile. Dia padding-nya 60. Oke. Jadi ini sesuai role-nya masing-masing aja. Oke. Teman-teman juga bisa bikin utility, bukan utility, rules lagi ya. Kalau kita lihat teksnya ini, dia panjang banget. Padahal pengennya segini doang. Nah, kita bisa kasih width nih untuk teksnya. Kita coba inspect ya. Ini tuh masuk kelas apa. Nah, ini ternyata nggak ada kelas yang spesifik. Jadi, oh, ya, kita bisa kasih kelas dulu ya. Teks. Untuk spesifik ini. Kelas. Misalnya ini untuk expertise description nama kelasnya misalnya. Nah, di expertise description di desktopnya mungkin ya, di desktop kan layarnya lebih gede, tapi pengennya nggak full kayak gini karena susah dibaca nih, panjang banget. Jadi p dot namanya tuh tadi expertise description kayak gini ya. Width-nya misalnya 50%. Nah, jadi kayak gini ya. Terus kita bisa styling, bukan justify, tapi apa namanya, margin auto. Kita coba ya. Line item center, text align center. Oh, bentar ya, ini flexnya coba kasih 1, width-nya 100%. Bentar, ini width-nya 100%. Coba dulu. Align item center, margin auto. Oh ya, jadi pakai margin auto ya di sini ya. Kita bisa dibagi lewat sini langsung guys, coba-coba aja. Margin auto, margin apa namanya? Karena kanan kiri doang. Jadi kayak gini ya. Tuh, kayak gini. Ini bisa disesuaikan aja mau enaknya berapa gitu. Tapi berlaku untuk desktop doang. Misalnya. Di mobile enggak ya. Di mobile pengennya 100%, itu juga bisa. Itu. Next-nya itu coba ke section lain ya. Ini kita coba dulu. Ini collapse dulu ya, yang expertise. Ya ini kebetulan nggak pakai Tailwind karena kita latihan dari basic dulu, baru ntar pakai CSS framework gitu guys. Karena kita biar tahu cara kerja dari utility class yang kita buat sendiri dan cara kerja dari responsive web design. Karena ini banyak juga dari teman-teman yang dari designer, banyak juga dari teman-teman mahasiswa yang join. Jadi ini adalah kayak web dev biar tahu cara kerja dari awal ya, bikinan webnya. Terus ada section about me. About me, gini deh. About me, page center. Terus ada about, oh jangan gini deh. Aku mau perpendek aja. About, terus ada page center, biar gak ribet aja guys. Terus ada about content, kayak gini ya. Terus di dalam about content tuh sama ada left sama right. Jadi about left, isinya apa? Ada image. Nih, kayak gini, masukin. Misalnya about ini foto kalian, ini bisa diisi kayak gini. Terus lazy load ya, ada lazy load tuh loading, lazy. Terus ada about apa tadi? Right. Di about right itu isinya ada macam-macam ya. Aku kasih div dulu nih. Div untuk yang pertama itu ada H2.
about me, terus ada paragraf. Nah, terus di bawahnya itu ada card tapi yang versi horizontal. Dan mungkin stylingnya beda antara card yang pertama tadi, itu beda gitu. Let's say beda ya. Jadi kita bisa, tapi bisa ngecek dulu deh, sama atau enggak ya? Bentar ya, 32. Sama sih, harusnya sama atau beda ya? Bentar ya, aku coba bandingin dulu antara card atas sama bawah. Oh, beda. Ini pakai color white, yang atas pakai color apa namanya, foreground. Jadi kita bisa bikin utility class baru aja, namanya card horizontal atau horizontal card gitu ya. Horizontal card, kita coba isi ya, background colornya ada far light. Terus PD-nya 32. Wow, baterai saya habis untuk live. PD-nya 32, terus ada border radiusnya 10. Oke, ini horizontal card. Terus bisa kita kasih gap aja. Gapnya 24 pixel kalian. Terus bisa kasih colornya itu dark ya. Bisa kasih juga color far dark. Oke, ini untuk horizontal card. Terus aku pengen horizontal card image-nya juga sekalian di set ya. IMG. Nah, width-nya aku nggak tahu berapa. Width-nya sesuaikan aja sama Figma, misalnya 32 kali 32, ya sesuaikan aja ya. Hey, 32. Nah, udah, ini. Aku mau set kayak gini. Next, kita coba grup ya. Apa namanya? Horizontal part group. Kayak gini misalnya. Terus isinya horizontal. Ada apa? Oh, iya. Makasih ya udah share Figma ya. Terus ada apa namanya? Card-card tadi ya. Kayak gini, horizontal card. Aku mau coba bikin satu item dulu. Di dalam horizontal card itu ada IMG, which is icon-nya. Icon code. Terus coba icon code. Terus loading, lazy. Terus di dalamnya ada sekumpulan ini ya. Nih guys. Oh, sekalian aja ya. Ini kan displaynya flex ya. Maksudnya antara icon sama ini flex. Nah, kita bisa kasih styling di horizontal card ini. Display flex. Gitu. Oke, terus apa lagi? Div ya. Div untuk nampung ini. Ini bisa pakai H3. Terus ini paragraf. Wow. Oke. Udah ya. Kita coba lihat. Nah, ini card kita nih. Sebenarnya udah jadi card nih. Cuma karena backgroundnya warna putih, jadi kesannya ini kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Nanti kita coba ganti background untuk about-nya jadi warna apa nih? Ntar ya, aku coba lihat. Oh, warna foreground. Kita coba kasih untuk section apa tadi? About ya. Background color foreground. Nah, ini card kita nih. Kelihatan ya. Tuh. Next ya, kita coba mau kasih styling yang hal kecil dulu deh. Ada ini ya, software engineer sama description-nya. Nah, ini kan udah dibungkus satu paragraf, satu div. Kita bisa kasih kelas degrade, terus gap-nya 8. Nanti ada gap 8 nih. Tuh. Terus, apa lagi? Udah ya. Terus kita bisa duplicate untuk horizontal card-nya.
Oke, tuh ada 2 ya. Nah, kita bisa pakai utility class juga. Ini ada berapa nih jarak antara atas start atas sama bawah, ternyata gap 16. Nah, bisa degreed gap 16. Jadi biar ngasih jarak tuh kayak gini ya. Terus apalagi kita coba kasih jarak juga antara about me ini sama group card-nya. Ini berapa pixel? 24. Ternyata 24. Nah, kita bisa kasih jarak di bentar, right? Iya, di sini bisa degrade gap 24. Nah, sekarang udah ada jaraknya ya. Ini udah aman. Sekarang tinggal kita coba sejajarin. Sejajarin ini bisa pakai deflex ya. Tuh, bisa kayak gini. Terus kita coba kasih padding juga ya, kayak roll tadi aja. Nah, teman-teman, kalau misalnya ada berbagai macam section yang ternyata paddingnya sama, ya ini bisa pakai koma ya, koma dot about. Jadi kita udah nggak perlu nulisin about untuk padding 120 pixel lagi di bawahnya, tapi cukup nebeng di expertise aja pakai koma. Kayak gini. Begitu pula yang di sini. About gitu ya. Tuh, sekarang dia udah sama-sama about atau expertise itu sama-sama 120 pixel untuk desktop. Kita coba kasih gap ya. Gapnya 60. Ada gap 60 ternyata. Kita bisa daftarin. Gap 60 misalnya. Nah, gap 60 aku mau daftarin di sini misalnya. Gap 60. Nah, ini ada gapnya, udah ya. Coba lihat mobile versionnya. Di mobile version jadinya kayak gini. Tenang aja, ntar kita mainin flex wrap ya. Di flex wrap kita cukup ngambil yang about content nih. Maksudnya yang ini ya, about content. Si parentnya dari left sama right. Nah, kita styling di bagian role-nya si mobile. About content. Jadi bisa pakai column, terus flex wrap. Jadi beda ya column sama column reverse tadi ya. Kalau column reverse itu dia ubah stack urutannya. Ya, kalau wrap itu aslinya dari kiri ke kanan gitu. Dari kiri ke kanan tuh jadi kiri itu atas, bawah itu kanan. Ada recordnya ada. Ya boleh, bisa dikasih shadow juga kalau pengen ngasih shadow. Nah ini width image-nya sama. Ini tuh kelas apa ya tadi? About ya. Untuk image itu about right ya tadi ya. About apa ya? Bentar ya. Coba lihat. Oh, about live IMG. Karena nggak semua IMG bisa 100% sih. Sesuai kebutuhan aja. Oke, udah ya. Ini udah aman. Atau kita juga bisa nge-hide. Kita nggak pengen kasih image nih. Kita bisa nge-hide. Nah, cara misalnya teman-teman nggak pengen kasih image di about me-nya. Ya, tinggal dihapus. Terus ntar di kelas ini about live yang khusus IMG ya. Itu tinggal display none. Gini doang. Ini ntar image-nya akan hilang. Gitu guys. Oke, gitu ya. Jadi kalau mau nge-hide si image untuk mobile-nya. Oh ya, ini belum dikasih styling nih. Lorem ipsum. Sebentar ya, aku cek dulu. Ya, ini belum dikasih styling, ini kasih styling dulu. Class, grid. Terus jaraknya berapa nih? 11 ya. 11 pixel. Gap 11. Nah, ini udah oke ya. Udah oke ya. Kalau mau dirata tengahin boleh aja, nanti disesuaikan aja rules-nya teman-teman. Oke.
justify content. Bukan. Terus apalagi ya? Section bawah ya. Ntar bisa dimodify aja ya, sesuai kreasi dari teman-teman. Oh ya, ini aku kasih komen section about, terus ini di bawahnya end of section about. Salah. Nah, biar lebih enak. Terus kita bikin section portfolio. Di section portfolio ini sama, bikin portfolio lebih dari page center, lebih dari portfolio content. Ini ya, biasanya aku bikin strukturnya gini. Terus ada div yang isinya itu dia H2, coba ya. Terus sama paragraf. Oke, ini ya. Terus bisa kasih styling sekaligus juga. Ini gapnya berapa? 24. Nah, ini bisa kasih styling aja kelas degree misalnya. Gap 24. Nah, kita coba lihat. Ya, ini udah ada gapnya. Terus kita kasih group of portfolio ya. Oke, kita collapse dulu. Group portfolio. Di dalamnya itu ada card juga. Ini bisa bikin card apa ya namanya? Glass card kali ya. Glass card. Karena glass, apa namanya, dia agak transparan gitu. Atau bukan glass Morpheus, mesti glass aja lah. Biar lebih singkat. Glass. Mana ya tadi? Card. Oke, ini horizontal card. Ini bebas namanya ya, mau pakai glass card atau portfolio card biar lebih spesifik. Tapi kalau misalnya namanya glass card ya mungkin bisa enak digunain untuk section-section lain yang mau pakai style ini gitu. Jadi makanya namanya lebih universal. Glass card. Kita coba styling, paddingnya berapa? Paddingnya ternyata, ini buletin aja ya. 12. Berarti padding tadi berapa? 16 pixel, 12 pixel. Atas bawah 16, kanan kiri 12. Terus kita kasih styling bordernya 20, border radiusnya 20 pixel. Aku salah ketik 20 pixel. Terus isi backgroundnya kita bisa kopas dari Figma ya. Nah, backgroundnya bisa kopas aja dari Figma. Terus ada blurnya ternyata. Blur, nah ini kopas juga. Oke, ini untuk yang portofolio. Dia ada gap berapa nih? Aku mau buletin gapnya aja ya, guys. Jadi 16 lah. Soalnya ini desainku yang lama, aku cuma kopas desain gue ini enggak, yang desain-desain ini ada yang enggak kelipatan 4. Jadi abaikan aja nih, buletin aja. Misalnya mau dibuletin jadi 20 pixel gitu. Jadi sebenarnya best practice-nya adalah kelipatan 4 ya, untuk jarak-jarak gitu. Nah, ini aku mau kasih blast card itu apa ya, gap ya, 20 pixel. Oke, coba styling untuk image-nya juga untuk blast card. Sekalian ini deh, kontennya ya. Kontennya color-nya far dark. Terus apa lagi? Glass card apa nih? Image. Glass card image itu bisa set width 100% aja. Width 100%. Height-nya itu bisa di set misalnya 230 pixel. Ini bisa kayak gini, spesifik. Biar nggak kegedean, ya kita maksimum height-nya segini aja. Terus jangan lupa dikasih object fit
cover. Ntar biar image-nya tuh bagus. Ntar kita bisa lihat visualnya. Ini ntar ya. Terus ada border radius. Nah, border radiusnya ini kan untuk atas kiri sama atas kanan ya. Nah, kita bisa kasih border top left radius untuk image-nya 20 pixel. Terus border top right radius 20 pixel kayak gini. Ini untuk spesifik border radius 2 ini ya. Tapi bawahnya enggak. Bisa kayak gini. Atau kalau mau custom misalnya kanannya pengen 100 pixel, custom itu bisa. Ntar aku ngecas HP dulu guys. Muat kayak gitu. Oke, ini udah ya. Terus kita coba pasang di sini. Ada namanya glass card. Oops. Glass card kayak gini. Isinya ada IMG, aset portofolio. Misalnya my tutor. Ini nama sesuai asetnya aja. Terus ada loading lazy, jangan lupa ya. Oke. Terus ada konten nih. Ada konten, aku mau bungkus jadi satu div aja. Ada yang namanya H3, title-nya misalnya student app. Terus di bawahnya ada konten lagi nih. Ini di flex ya. Nah, ini fungsinya justify content space between tadi. Ini pengen di antaraan. Maksudnya ada ini ya. Nah, ini di pojok-pojok lah. Kalau justify content space between tadi itu means kayak kita ada layout segini panjang. Nah, pengen ada 2 konten, tapi kontennya pengen pojok sama pojok. Itu pakai space between gitu ya. Kita bisa langsung kasih kelas aja deflex karena dia sejajar. Terus kasih justify space between ya. Kalau nggak salah namanya itu ya. Bentar aku cek dulu. Justify. Oh ya benar, justify space between nama kelas ya. Oke, kita bisa isi. Ada paragraf namanya my tutor. Terus satunya ada button. Kelasnya itu BTN, satunya kelasnya namanya secondary. Kayak gini ya. Terus ada si detail. Waduh, wow, si detail. Oke, kita coba lihat. Nah, ini dia card kita. Oke, aku kasih background untuk sectionnya dulu ya, biar lebih kelihatan gitu. Oh ya, teksnya tadi warna putih ya, jadi kita bisa kasih aja teks untuk warna putih ini. Di sini bisa text white, karena kita udah bikin utility text white ya. Text white. Oke, kita coba implement untuk portfolio section ya. Kita bikin di sini. Bukan di bawah-bawah. Nah, di sini. Class portfolio. Nah, pakainya ini adalah background image. Background, bentar ya. Image, URL. Nah, terus sisipin aja. Asset, background portfolio. Kayak gini. Terus jangan lupa dikasih, oh ya, padding. Padding ini kan mau beda-beda kan antara desktop sama mobile. Ya udah, kita bisa nebeng punyanya ini aja. Kayak gini, portofolio. Terus satunya 60 pixel misalnya. 60 sama 120 maksudnya. Terus kita bisa lihat dulu. Wah, ternyata udah nih, udah jadi ya. Nah, ini udah lebih enak. Terus kita coba kasih ada properti lain di background yang biasanya dipakai, background size cover sama background repeat no repeat. Jadi biar ketika di size gede, ketika misalnya ukuran backgroundnya 1200 pixel, nah ketika di layar gede ya dia nggak akan keripit gitu, backgroundnya tetap satu. Biasanya backgroundnya tuh bisa keripit guys. Oke, gitu ya. Terus kita bisa kasih space juga, ada space berapa sih? 48 ya. 48 nih. Oke, kita coba kasih di sini degrade gap
48. Nah, ini udah oke nih, tinggal kita duplikat aja, blast card-nya ya. Duplikat sebanyak, project teman-teman aja, berapa banyak. Oke. Nah, ada info menarik, apa namanya, grup portofolio ini, itu bisa pakai display grid. Grid-nya misalnya mau beda-beda nih. Jadi kita mau pakai display grid, gap-nya berapa tadi? Aku coba set gap dulu ya. Gap-nya 16, gap 16. Nah, aku pengen kelas grup portofolio, aku pakai display grid karena apa? Karena biar biar misalnya aku punya project 9 ya nanti layout-nya tetap 3, 3, 3 gitu loh. Column-nya ada 3 ke bawah. Nah, ini misalnya di desktop, grup portofolio kan udah display grid. Pengen grid template column-nya itu 1 FR, 1 FR, 1 FR gini misalnya ada 3 gitu. Tapi untuk yang mobile aku pengennya 1. Sebenarnya kalau 1 nggak usah di-set juga nggak apa-apa. Nah, kayak gini nih kalau kalau di mobile ya. Beda sama Flex tadi, kalau Flex tadi itu lebih nyesuaiin sama ukuran layar terus dia jatuh gitu ya. Kalau ini tuh tetap 3 meskipun kita resize kecil. Nah, ini baru 1 kayak gini. Kayak ini 3 ya. Terus kalau misalnya project kita ada banyak nih, maksudnya kalau layout-nya udah fix gitu. Ini tuh kalau project-nya banyak, ya nanti akan ngikutin. Nih, kayak gini. Dia jadi seragam 16, 16, 16 gitu. Gitu ya. Nah, terus kita coba styling untuk, nih ya, bentar ya. Margin kan. Nah, line item center untuk yang div, flex, justify content. Oke. Kita coba bikin utility lagi ya. Justify content center. Align center. Nah, kita perlu ada align item center tuh untuk ini sih, kayak align secara vertikal gitu. Middle ya namanya ya. Nah, ini kan dia di atas, terus ini ada button gitu, kayak nggak enak dilihat kan. Jadi bikinnya biar antara si detail sama my tutor ini align-nya tuh middle, align middle. That's why perlu align item center gitu. Dia pengen middle gitu ya. Oke, aku coba blast card-nya. Bentar ya. Aku hapus dulu nih. Biar ntar pas duplikat itu lebih enak. Tadi space between, terus align center gitu ya kelas ya. Nah ini. Nah ini meskipun cardnya 1, ini tuh dia nggak akan full width gitu karena kita udah ngeplotin ada atau tidak ada card itu bakal ada ini ya, ada plotnya sendiri-sendiri, ada ruangannya sendiri-sendiri. Itu jadi size-nya akan tetap segini. Terus tadi aku mau ngapain ya? Oh, responsifnya gimana ini? Nah, kalau responsif, kita coba inspect ya. Ini mau pakai flex wrap. Ini responsifnya ya, cobain. Gap-nya berapa ya? Kita coba dulu ya. Gap. Oke, kita coba responsifnya untuk ini ya, my tutor. Flex wrap. Terus gap 16 deh. Oke, ini aman nggak? Oke, aman ya. Tuh. Terus antara student app sama my tutor, aku pengen kasih class display ed grid. Gapnya berapa, guys? Gapnya berapa nih? 8 ya. Oops. Gap 8. Tuh, udah ada gap ya. Terus kalau kita responsifin juga enak nih. Oh, udah oke gitu. Karena kalau misalnya kita lihat itu lebih nyaman kayak gini ya kalau di mobile ya. Terus kita coba duplikat card tadi, blast card tadi.
Blast card kita duplikat sebanyak, terserah sebanyak berapa kali, 4, 5, 6 misalnya, atau 9 juga bisa, nanti layout-nya akan ngikutin, gitu ya. Terus portofolio, ini kan text center, nah ini bisa, portofolio. Tadi di mana portofolio? Page center, ini ya, ini bisa text center. Center. Nah, udah nih. Kalau soal width ini bisa di-set sendiri aja sesuai teman-teman sih. Oke, udah oke nih personal website-nya, tinggal kita tes ya, tes sekali lagi. Tuh udah responsif. Bisa kita pakai template-nya, bisa diubah-ubah gitu ya. Oke, next ya. Ini kan codingannya udah jadi semua nih. Nanti kita akan belajar Git fundamental. Karena tadi kan kita udah bikin repo. Next-nya kita akan coba push kodenya. Terus belajar bikin branch juga bisa. Terus bisa apa lagi ya? Pull, bisa merge from main. Itu kalau kerja bareng tim biasanya banyak sih Git komennya. Tapi kalau kita cuma kerja sendirian, ya bisa langsung bikin, nggak usah bikin branch baru, tapi langsung di main aja juga nggak apa-apa. Oke, ini changes-nya bisa diklik terminal dulu. Jadi ada banyak opsi sebenarnya. Kalian bisa pakai GitHub Desktop, yang aplikasi desktop itu, atau di terminal, atau bisa lewat UI kayak gini nih. Plus untuk kayak ini tuh kayak setara Git add, itu setara Git add untuk masukin ke commit changes. Jadi aku mau pakai terminal ya. Jadi git add titik. Nah, dia akan masuk ke state changes. Terus next step-nya aku bakal kasih commit message. Git commit main m, misalnya add home page, home page apa ya namanya, personal website misalnya. Commit message-nya gini, bisa, atau commit message-nya sesuai best practice aja, entah itu feature, fix, core, ini bisa. Misalnya kayak gini ya, feed, karena ini baru, feed homepage, bisa format kayak gini, add new homepage UI gitu misalnya. Nah, ini commit message-nya kayak gini bisa, atau bisa ngasih commit message di sini juga di source control. Ini tinggal nulis start commit. Kali ini lewat terminal. Nah, ini udah ke commit, tinggal kita push. Push-nya karena aku kerja sendirian, jadi aku ya bisa langsung di main aja. Push origin main untuk nge-push kodenya ke GitHub. Ini kita lihat GitHub dulu ya. GitHub tadi ini kan masih kosong. Ini masih kosong, belum ada apa-apa. Nah, sekarang kita coba push. Git push origin main. Oke, kita tunggu. Nah, udah nih. Kita coba reload. Wow, sudah ada sudah ada kodenya ya. Sudah ada di repo nih. Udah ada index HTML, style CSS, terus ada aset juga. Ini udah oke, tinggal ini kalau mau coba lihat. Ya, grid sama flex. Jadi kalau grid itu kalau layout teman-teman tuh udah fix gitu, udah kayak ibaratnya kayak table lah. Udah ada plot-plotnya ukurannya segini gitu. Itu bisa pakai grid. Tapi kalau flex tuh bisa fleksibel, guys. Berapapun. Tapi kalau grid tuh kayak udah semuanya udah fix. Mau misalnya 300 pixel itu bisa pakai grid. Oke, bisa lihat aja. Terus tadi karena udah kebikin, sekarang ke Vercel ya. Buat teman-teman yang belum punya Vercel, rekomendasikan untuk coba daftar Vercel pakai akun GitHub aja. Jadi Vercel ini untuk bisa hosting free untuk project kita, bisa connect ke domain juga. Jadi tuh cobain aja Vercel ya untuk deployment. Oke, ini tampilan UI Vercel kalau kita udah daftar. Backend takut sama CSS gampang sih sebenarnya. Oke, lanjut ya.
Cuma emang kalau desainernya aneh-aneh, banyak animation itu mengerikan sih. Oke, coba ya kita add new. Nah, di sini ada apa namanya? Kita kenal dulu ada overview. Overview itu ada project-project yang udah pernah deployment atau udah pernah rilis atau ya pokoknya yang udah kita daftarin lah, udah kita ambil dari GitHub gitu. Nah, kalau mau bikin baru ya klik aja ini warga TikTok tidak melihat ya. Ini ada add new terus ada project. Klik aja ya project. Oke, di project tuh ada di pilihan import Git repo. Nah, teman-teman bisa search aja. Ternyata di sini udah ada personal website. Ini ntar tergantung dari settingannya juga ya. Biasanya ada settingan kalau baru bikin akun itu masih private. Nah, ini perlu konfigurasi ke GitHub. Ntar konfigurasi sendiri aja. Itu mudah kok. Tinggal klik-klik aja, ntar accept gitu biasanya. Gitu guys. Karena aku udah bikin konfigurasi yang dia tuh allow all repo ya. Jadi ya ini tinggal milih aja. Tadi kan nama reponya personal website. Nah, ini tinggal import. Klik. Nah, project name ini melambangkan kayak subdomain. Misalnya ini Mareta website gitu. Terus ya udah tinggal klik deploy ini ya, nggak usah di apa-apain gitu. Udah klik deploy. Kita tunggu. Oh, udah ada. Udah ada belum sih? Oh, lagi building ya, lagi building. Tunggu dulu. Ada banyak sih, ada Netlify apa ya, tapi aku belum pernah pakai. Ini juga Netlify. Ya, ini juga bisa. Cuma aku belum pernah pakai. Aku baru pernah pakai Vercel. Ini contoh project yang pakai Vercel juga, pintu kebaikan. Kalau nggak salah ya. Aku lupa juga sih. Ini apa ya? Ya, ini yang waktu itu aku hosting di deploy di ini sih di Vercel. Kayak gini ntar URL ya. Jadi kalau nanti ada Mareta website, ya berarti Mareta website.vercel.app gitu ya. Ini nggak mesti namanya nama teman-teman slash website, bisa aja kayak nama teman-teman misalnya John Portfolio gitu. Nanti slash vercel.app nanti jadinya. Atau bisa juga nama lengkap teman-teman aja. Kalau emang namanya nggak pasaran, biasanya available sih untuk namanya gitu. Ini lagi building ya, tunggu aja. Aku coba baca-baca di TikTok. Laptopnya apa? Laptopnya MacBook Pro M1. Kadang iri lihat orang bisa desain web pakai CSS murni. Nah, that's why kita perlu belajar fundamentalnya dulu guys sebelum ke framework sih. Karena kalau pakai murni itu lebih asik, kita lebih berasa kayak, oh ini tuh kita ngerjain sendiri. Ada kebanggaan aja guys. Nih, terus kalau kita ngerti apa slicing from scratch kayak CSS tadi, nanti tuh kayak troubleshootingnya jadi lebih enak guys. Kayak ada problem apa display CSS nih, nanti dibaginya gimana, solvingnya gimana, itu akan jauh lebih cepet kalau kita tahu fundamental CSS lebih ini ya, lebih dalam. Oke, ini udah jadi. Yeay, udah jadi guys. Ini boleh dicoba aja gitu ya, dicobain. Backend, setauku ada ini. Vercel bisa. Node.js ya. Bisa. Apa ya waktu itu URL-nya? timotiusmulyawan.com. Ini ada portofolio temanku. Nih, kalau pengen lihat-lihat ya, ini waktu itu aku pakai apa? Install Node.js, terus integrate ke Firestore. Ya, Firestore. Ini bisa sih. Ini Vercel juga. Tapi kok internetnya lemot apa ya? Ya, ini kayak gini guys. Nih ya, UI-nya. Ini kalau ada tim izin showcase
portofoliomu. Jadi waktu itu pakai Vercel, ada kontak atau start project gitu. Nah, ini, kan perlu bikin kayak server buat nyimpen, apa namanya, pokoknya buat nyimpen data-data untuk kontak lah ya. Nah, ini kan perlu bikin server sendiri. Ya bisa, di Vercel bisa. Ntar coba-coba aja, ini diisi, ntar ke-submit, dan nanti kesimpan di Firestore gitu. Terus nanti orangnya dapat notif kalau ada orang yang ngisi. Itu bisa guys, bikin kayak gitu. Oke, ini juga di Vercel dan ini integrate sama domain yang udah dibeli gitu. Kalian bisa, ini juga di Vercel sama, ini di Vercel juga, cuma UI-nya emang sederhana. ini ini webku mareta.coach, UI-nya sederhana. Ini di Vercel juga. Ih, ini internetku yang kentang apa ya? Ini guys, webku yang sangat-sangat sederhana ini juga di Vercel sih. Kayak gini doang. Ini beli domain, terus ntar tinggal konfigurasi DNS gitu deh. Ntar ada step by step-nya. Atau kalau masih bingung nanya CS, CS terkait aja. Kalau kalian beli domain di misalnya keywords, ya ntar hubungi CS-nya aja kalau masih bingung ya. Ya ada konfigurasi untuk nyambungin Vercel ke domain yang teman-teman beli gitu. Jadi kalau misalnya udah tahu deployment di Vercel, ya udah nggak usah beli hostingan lagi, nggak usah beli paket hosting di sini, di apa, di provider gitu. Karena kita udah hosting gratis di Vercel dan kita cukup, ini sih, apa namanya, eee, ngeintegratin domainnya gitu. Oke, itu dulu, udah jam 10, udah 2 jam, dan apa namanya, teman-teman kalau misalnya mau slicing, ini free banget, free, boleh boleh coba slicing sendiri. Ya, tadi kan page-nya nggak cuma page UI to Codes, ada pilihan page lain juga. Ini silahkan bisa, explore sendiri dengan konsep atau fundamental yang udah aku bagiin atau udah aku coba coding. Nah, ini teman-teman bisa cobain sendiri ya, entah itu pakai pure CSS atau mau pakai apa, framework, itu bebas, yang penting teman-teman udah tahu, how to create, apa namanya, CSS murninya, dan nanti how to solve-nya juga udah tahu. Dicobain sendiri aja ya, ada macam-macam, UI, link-nya ada di bit.ly/maretadesign atau versi shorthand-nya itu. Masih di ruang guru nggak? Masih di ruang guru, cuma pindah role jadi software engineer gitu ya. Oke, ini juga aku ada kalau pengen lihat kode pen Mareta. Ini kalau mau lihat, mini slicing komponen kecil-kecil kayak footer, terus ada ya gradient-gradient, terus ada animation, itu bisa lihat aja di CodePen-ku ya. Ini referensi aja sih. Oke. Oh, ada belajar. Sebenarnya aku udah bikin tutorial juga. Eee, ini channel YouTube-ku, ada aku bikin tutorial slicing dari desain ke code. Di mana sih cara ngelihat video? Oh, ini ya? Tapi bukan ini, bentar bentar. Bentar bentar. Mareta Coach. Ini bisa teman-teman bisa belajar lewat channel YouTube aja, ada slicing from scratch nih, personal website yang paling gampang. Terus ada bikin carousel, ada juga landing page. Ini untuk desainer kalau pengen implement best practice UI design. Ada pakai Bootstrap juga. Di sini ada tutorial Bootstrap. Jadi coba aja, bisa belajar di sini. Oke, thank you ya teman-teman. Kalau teman-teman belajar banyak hari ini atau dapat sesuatu yang bermanfaat, teman-teman boleh share juga di Instastory dan jangan lupa tag ya. Thank you. Ini aku masih punya rekamannya dan akan aku, simpen juga akan aku share link di IG story ya. Oke, thank you guys, bye.